berhadapan-hadapan dengan dua ekor kuda warna hitam. Yang satu kecil, satu besar. Nah, yang kecil ini seakan-akan ngelirik terus ya. Pandangannya menuju ke saya juga demikian. Meskipun kadang-kadang pas main ayam saya kalah, orang teriak-teriak sampai lompat-lompat, saya hanya senyum. Nggak terpancing emosi? Alhamdulillah tidak. Karena bagi saya tidak ada yang hebat di dunia sabung ayam itu. Menangnya itu karena memang ada keberuntungan. Tidak ada yang hebat. Dan saya Rata-rata sekali main mati ya ini. Kebanyakan mati. Nah, di situ akhirnya saya udah mulai kendor semangat. Padahal kalau saya mau main itu kurang 1 bulan itu udah nggak bisa diganggu. Masa persiapan itu apalagi kalau mau main besar, kurang 1-2 bulan itu udah siap-siap ngasah pisau, mau mengondisikan ayam, semua saya lakukan sendiri. Saya mulai kendor, dan salah satu hewan yang membuat saya agak lemes ya, spirit saya di ayam, saya dipanggil salah satu tokoh kiai di sini untuk meminta tolong nyewa alat saya untuk buat lapangan kuda. Pacuan kuda. Lapangan kuda sprint. Dan sebelumnya saya nggak pernah punya angan-angan ingin memelihara kuda. Ya kalau dasarnya sih saya seneng kuda itu, dan waktu kecil saya dulu saya SD kelas 1 saya seneng naik kuda. Nah di situ saya kok begitu masuk ke rumah kiai itu saya berhadapan-hadapan dengan 2 ekor kuda warna hitam. Kuda warna hitam. Yang satu kecil, satu besar. Nah, yang kecil ini seakan-akan ngelirik terus ya. Pandangannya menuju ke saya juga demikian. Artinya pandangan pertama saya kok jatuh cinta kayaknya kepada kuda. Pikiran, pulang tuh kepikiran. Nah, beberapa hari kemudian waktu saya mengerjakan lapangan itu, saya sama pembantunya kiai itu nanya, coba dikasih kudanya kiai itu yang kecil, saya mau. Kira-kira harga berapa? Oh ya nanti saya sampaikan. 1 minggu kemudian ada dia ke rumah, bahwa kudanya dikasih sama kiai. Kuda itu sudah pernah ditawar 80, cuma nggak dikasih sama saya. Jadi bibit unggul ya? Kurang tahu. Kuda pacu ya? Iya, kuda pacu. Jadi waktu itu saya dikasih harga 50 juta. Karena waktu itu saya nggak megang uang, ya saya masih belum ada uangnya. Nanti pelan-pelan saya bilang. Ternyata beberapa hari kemudian ada undangan main ayam di Sabung Remoh, Kota Madura, di Desa Lembung. Saya kan persiapan mau bawa, waktu itu nyiapin ayam kalau nggak salah 12 ekor. 12 ekor? Ya. Waktu itu saya bawa 6 ekor dengan bawa uang pas-pasan ya. Waktu itu. Saya berangkat, begitu saya mau keluar pintu pagar rumah saya, ada mobil dari atas bawa kuda. Dikasihkan? Ternyata kudanya udah diantar. Sedangkan kandang saya nggak punya. Wah ini kudanya suruh antar sama kiai. Saya bilang mau taruh di mana gitu kan. Usia berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. Nah di situ saya sewa terop, tenda. Karena saya mau berangkat sabung ayam. Udah taruh di tenda dulu saya bilang. Berangkat. Terus itu nyampe sabung ayam saya main yang pertama. Menangnya itu juga menang ya agak-agak ajaib kalau saya bilang. Yang pertama itu taruhan 125, ayam saya itu habis ketemu sama musuhnya, tadinya pisaunya nancap ke tanah, dipukuli sama musuhnya, pikir udah kalah. Itu cabut musuhnya mati. Itu cabut musuhnya mati. Nah setelah itu saya udah mikir nih, cukup nih buat bayar kuda ya. 125 lebih ya. Ya nggak semua, ada saudara-saudaranya itu juga. Saya nggak begitu serakah untuk main kuda ini karena ayam itu karena saya buat hiburan aja. Nah di situ anak buah saya di rumah telepon, Kak kudanya lari luka semua, kenapa? Tendanya dibawa kabur. Allah. Nah hanya main ayam yang kedua, ayam saya itu habis ketemu begitu. Tapi sama-sama luka, musuhnya luka. Ayam saya tuh pisaunya hilang.
Stasinya hilang. Tadinya hilang, lepas dari kakinya. Jadi perang tanpa senjata ya. Lepasan. Iya, kan nggak bisa diganti aturannya. Kali main pukul musuhnya mati, udah luka. Ada itu. Ya, memang agak ada. Lawan masih ada. Ada. Sama-sama bisa mukul. Emang saya udah lepas aja. Ini menang. Setelah itu sudah mulai kelihatan teman-teman dari luar Madura itu sudah sulit untuk jadi ayam saya. Jadi saya memutuskan pulang. Lalu besoknya main lagi, alhamdulillah masih menang. Kalau nggak salah totalnya waktu itu hampir 300-an ya 80 hari. Oh, ngeri. Udah langsung saya bayar uang kuda itu. Terus ada orang Madura, teman-teman yang bilang, wah kudamu itu bawa keberuntungan. Bilang seperti itu. Padahal ya mungkin tidak, ya mungkin juga bisa iya. Nah semenjak itu saya udah malas nyentuh ayam. Apalagi mau ngasah pisau, udah males. Total berarti ya sudah. Beralih ke kuda. Perhatian saya ke kuda. Ya, makanya ngasih makan kuda sampai jam 2 malam. Terus bikin kandang. Ya itu mungkin juga yang disebut hidayah. Masalah dari hal yang dilarang agama menjadi sunnah. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Mulai total berhenti di dunia saku ayam tahun berapa? Masalah. Kira-kira pas total bener-bener nggak main itu pas bulan puasa beberapa tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Setelah lebih kayaknya. Setelah Mei itu, setelah Pilpres. Itu kan pas bulan puasa. Bulan puasa itu ada teman saya dari Lumajang main di sini, ngajak jalan sini. Rencana mau buka puasa di situ tuh. Udah, kata orang Madura udah ngampar lama. Saya bikin alas di situ mau buka puasa di sini. Saya pas nyiram tanaman di bawah itu tiba-tiba ada suara detak gitu. Apa itu? Ternyata anak saya udah jatuh. Masa jatuh Allah. dari situ ke gecor itu. Oh, langsung lemes saya. Jadi saya bawa, saya pakai sarung, nggak pakai sandal, saya bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit Bangkalan, saya lihat pelayanannya kurang memuaskan, saya lari ke PHC, rumah sakit PHC Surabaya. Di situ saya nggak bisa bayangin ya, kayaknya seumur hidup saya belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Sepanik itu. Panik itu. Bener mungkin kata orang tua bahwa anak itu nggak apa? Jantung hati. Terus benar. Dia anak saya itu nggak nangis, nggak apa, cuma merasa dingin minta dipeluk. Ya nggak sampai nggak sadarkan diri kan? Sadar. Nggak sampai koma. Alhamdulillah enggak. Cuman yang buat saya panik itu setelah keluar dari rumah sakit Bangkalan menuju ke Surabaya, sebelum masuk Suramadu itu anak saya itu muntah darah tapi encer. Terus kata teman saya di belakang itu mungkin memberikan semangat ke saya, kak mungkin mami tadi makan semangka sama coklat. Masa iya saya bilang. Jadi ragu saya antara coklat sama darah. Itu 2 kali kalau nggak salah sebelum nyebrang Suramadu muntah. Saya udah panik luar biasa. Setelah itu arah kalau nggak salah daerah Kapasan ya, sebelum masuk Kapasan itu anak saya muntah lagi agak kental. Nah ini bukan darah ya, ini bukan coklat. Darah. Saya udah berpikir ke sana. Aduh nggak bisa bayangin mas. Di situ saya putus asa. Belum pernah mengalami hal seperti itu. Nah di dalam keputusasaan saya itu tiba-tiba saya ingin dengan mimpi saya. Bahwa anak saya waktu umur 4 bulan itu, kandungan 4 bulan itu saya mimpi. Nah, waktu itu saya tinggal di kandang ayam itu. Saya mimpi melihat tulisan emas di atas saya, itu lafal Al-Hamid. Al-Hamid ya? Iya. Saya juga nggak tahu artinya apa. Begitu anak saya melahirkan, saya jadi ingat mimpi saya, akhirnya saya kasih nama Abdul Hamid Hidayat. Abdul Hamid. Dipanggil Mehmet? Iya. Nah, saya kasih nama Abdul Hamid Hidayatullah. Katanya sih kata orang-orang alim, hamba Allah yang dimuliakan. Nah di situ saya mendapatkan keyakinan bahwa anak saya ini pemberian Allah, tidak akan mati sembarangan. Insya Allah tidak akan mati sekarang anak saya. Saya mendapatkan keyakinan, saya peluk anak saya, ya Allah,
tolong kasih kesempatan anak saya hidup, jangan ambil sekarang. Ini pemberianmu dan milikmu. Ambillah dia nanti ketika sudah berhasil memperjuangkan kebaikan. Saya ikhlas dan ridho ya Allah. Itu yang saya minta. Setelah itu mau masuk ke Pagirikan, mau masuk ke arah ke BHC. Sambil memeluk anak saya berjanji. Entah apa yang membisikkan saya berjanji kepada anak saya, kalau kamu selamat, diberi kesempatan untuk hidup dan memperjuangkan jadi orang baik, memperjuangkan kebaikan, setelah saya janji, Bapak janji akan berhenti main ayam dan semua ayam Bapak saya jual. Itu dalam hati saya. Nah, setelah itu opname sekitar 1 minggu. Saya suruh cek mobilnya. Kebetulan anak saya kan tidak asuransi ya. Ternyata biaya rumah sakit selama seminggu itu hampir sama nominalnya dengan saya yang nyantuni orang yang mengeluarkan sedekah tiap bulan itu. Saya jadi ingat itu yang kali keempat. Jadi anak saya itu sering sakit, jatuh. Lumayan tinggi ya kalau saya lihat jatuhnya. Lumayan sekitar 2 meteran. Lumayan tinggi. Ya. Ini kejadian 4 kali, yang keempat, mudah-mudahan yang terakhir. Dan setiap anak saya itu mengalami musibah seperti itu saat saya merasa eman untuk mengeluarkan sedekah itu. Termasuk waktu bulan puasa itu sudah saya berkomitmen sama istri saya, ini modal usaha udah bisa dikatakan habis, kita nggak usah ngeluarin dulu bulan ini. Itu sama halnya menahan rezeki orang. Dan nominalnya sama. Demikian juga waktu sakit sebelum-sebelumnya nominalnya sama biaya rumah sakit. Ini saya diingatkan sama Allah. Saya sudah menahan rezeki orang. Jadi sebelum saya pulang rumah sakit langsung saya suruh transfer ke istri saya, udah dikirim, dibagi-bagikan. Besoknya pulang ada teman pondok saya yang main ke rumah. Yang disampaikan begini, ada salam dari Kiai, Kak. Waktu itu Kiai telepon dan sebelum waktu itu dengan rombongan Kiai berkata, ayo ke Baitullah, kita doakan soleh semoga cepat berhenti main ayam. Terkabul soalnya. Karena mau dijadikan perempukan kata orang Madura. Disepuhkan. Menjadikan ya perempukan itu apa ya? Ya kalau istilah bahasa Indonesia. Disepuhkan. Ya mungkin seperti itulah kurang lebihnya. Menjadi bahan untuk dimintai pendapat. Ya. Jadi yang sepuh berarti. Jadi. Ya, mungkin seperti itu. Dan waktu itu saya rasa tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa saya ingin mau berhenti sabung ayam, termasuk istri saya. Itu ketika kejadian putra panjenengan yang jatuh, itu Kiai posisi di Mekah. Di Mekah berarti. Langsung kabul itu doanya. Umroh, pas lagi umroh. Jadi datanya hidayah itu bisa dari ujian. Ya ujiannya dari doa awalnya ya. Allah menguji saya sehingga hati saya berbuka. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Mudah-mudahan seterusnya saya nggak main ayam. Amin. Karena ini sudah janji. Kita lihat saat ini panjenengan aktif juga di LSM ya. PMP kalau salah ya. Iya. Itu yang memotivasi jenengan apa? Tiba-tiba menjadi seorang aktivis. Apakah ada tendensi politik? Kalau saya meyakini begini, apapun yang saya lakukan ini atas perintah Allah. Karena kalau bukan kehendaknya, tangan saya tidak akan berkenan, hati saya juga tidak akan memerintah. Kejadian itu juga atas dasar kehendak alam juga. Saya tidak pernah punya cita-cita membangun organisasi, apalagi menjadi yang namanya aktivis. Karena latar belakang saya bukan dari keluarga berpendidikan ya. Ijazah juga saya nggak punya. Namun yang memotivasi saya membuat organisasi itu, awal saya membangun kandang ayam itu, yang mau keluar dari dunia malam, jadi pindah ke ayam. Nah, di situ ada seorang ibu-ibu bertamu dengan menggendong ayam. Nah, itu maksa mau dijual. Ini awal saya berdomisili kembali ke desa kelahiran saya. Dan waktu itu saya tidak tahu keadaan warga bagaimana. Nah, ibu-ibu ini maksa sekali mau jual ayam. Terus saya jadi mikir, nggak dibeli, kasihan, mau dibeli ini nggak layak diadu. Kata orang Madura, ayam gaul. Ayam sayur. Ayam gaul itu yang memang diadu
bunyinya. Kalau di luar-luar itu kayak ayam pelung itu, kan nggak layak diadu. Untuk fight nggak bisa. Nah, hanya saya beli karena dasar kasihan. Tapi dalam hati saya ini ada apa kok ibu ini masa mau jual ayam, saya bayar 200.000. Nah, dari rasa penasaran saya bertanya-tanya, saya selalu ikutin ibu itu. Coba cari rumah ibu itu di mana. Ternyata dari rumah saya, tempat tinggal saya itu arah ke barat agak ke utara. Nah, yang membuat saya tersentuh waktu itu, uang yang 200.000 ini ternyata sama ibu itu dibawa masuk ke rumah warga yang tinggalnya sendirian, udah nenek-nenek, dan dia dibawa ke klinik, ke puskesmas. Biasa berobat. Ternyata untuk berobat. Bukan keluarga itu, cuma orang biasa. Mungkin masih famili, ponakannya atau apa, saya nggak tahu. Nah, disitulah saya jadi renungan saya bahwa keluarga saya banyak yang masih tersisa. Jadi saya banding-bandingkan waktu saya di Malaysia. Waktu di Malaysia itu kehidupan warga Malaysia sama sini memang jauh kan. Jauh sekali sebenarnya. Jadi mikir saya siang malam. Nah, disitulah saya akhirnya membuat program. Nah, setiap saya main ayam, saya niatin 10% saya sisihkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Setiap saya mau mengadakan sabung ayam, saya sisihkan 10% untuk orang-orang yang tidak mampu. Saya waktu itu udah nggak mikir itu dosa atau dapat pahala atau tidak, nggak mikir. Pokoknya membahagiakan orang lain. Membantu membahagiakan orang lain ya, yang kena musibah. Ya, mau meringankan bebannya. Yang ada terlintas di pikiran saya itu. Sehingga terbentuklah kas. Saya minta ke kepala dusun di tempat saya itu, dialah yang megang uang itu. Saya suruh catat. Ya alhamdulillah uang itu bisa digunakan untuk kepentingan warga, termasuk membuat jembatan, jalan dan lain-lain. Tapi yang saya prioritaskan, jangan sampai ada warga kita ketika dia sakit, jangan sampai meninggal karena tidak berobat. Itu buat biaya. PMB sendiri kepanjangan apa? Pemuda Madura Bersatu. Saya lihat biasanya LSM itu konotasinya kan dengan hal-hal yang negatif kebanyakan, yang LSM abal-abal, oknum LSM abal-abal.